Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama mas-mas yang sudah lama tidak bikin konten reaction. Hey, setelah sekian lama, abang ini kembali lagi untuk menonton anime yang namanya Lord of Mysteries. Wih, jauh sebelum anime ini rilis, sudah banyak banget yang bilang ke gua, ini anime isekai terbaik. Ini anime isekai masterpiece. Gua sebagai orang yang sama sekali tidak tahu apa itu Lord of Mysteries, tidak pernah baca novelnya dan tidak pernah tahu menaut soal barang ini, gue pesimis lah. Sebagus apa sih Lord of Mysteries ini sampai dibilang masterpiece gitu. Gua kan udah nonton isekai dari 2019 sampai 2025 tidak pernah putus. Artinya gua udah nonton mungkin ratusan judul isekai lah. Dan ketika gua mendengar kata isekai masterpiece tuh, really? Lebih bagus daripada Re:Zero gitu. Lebih bagus dari Mushoku Tensei. Apa sih yang bikin dia sampai disebut-sebut sebagai isekai masterpiece gitu? Nah, setelah sekian lama, akhirnya animenya yang namanya Lord of Mysteries ini udah jadi anime dan udah rilis di Crunchyroll 2 episode. Abang ini akan mencoba untuk menonton 2 episode pertama anime Lord of Mysteries, dan mari kita lihat apakah dari 2 episode pertama saja gue udah bisa bilang ini anime masterpiece atau tidak. Ingat loh, gue udah nonton anime isekai ratusan, jadi standar untuk bilang isekai itu bagus pasti tinggi banget buat gue pribadi. Gue pengen kasih ekspektasi yang tinggi banget, tapi takutnya nanti malah tidak sesuai ekspektasi gitu, kayak To Be Hero X gitu. Orang bilang bagus-bagus, pas gue nonton gue pas gue nonton gue nggak cocok gitu, padahal gue udah ekspektasi tinggi banget kan. Nah, gue tidak mau kejadian yang serupa terjadi kembali di Lord of Mysteries ini, makanya gue selalu pesimis nih. Memang apakah sebagus itu Lord of Mysteries? Ya udahlah ya, mari kita langsung lihat aja anime yang katanya isekai masterpiece, Lord of Masterpiece, atau ternyata malah jadi Lord of the Myth. Mari kita lihat. So, sampai jumpa setelah gue selesai maraton anime Lord of Mysteries 2 episode pertama. Dan bye bye guys. Absolute Cinema bang, grafiknya bagus sekali. Lu masa nggak tahu gua gitu? Gua mah tidak terlalu peduli sama grafik mah. Magic Maker aja menurut gua bagus kok, grafik jelek begitu. Nah, gue coba nonton ya. Sekali lagi nih, gua disclaimer nih ya. Di sini gua nonton sebagai orang yang udah nonton ratusan judul anime isekai, udah baca ratusan judul manhwa dengan genre yang ada isekai-isekaiannya, manga yang ada isekai-isekaiannya. Tapi gua nggak pernah nyentuh Lord of Mystery sama sekali. Jadi kalau ternyata reaksi gue tidak sesuai yang lu harapkan, ya jangan kecewa juga. Gimana sih ya? Gue malas. Gue tuh tidak mau kejadian To Be Hero X terulang kembali. Ekspektasi gue tinggi-tinggi, pas gue nonton, ini anime apa, orang isi komen malah marah-marah semua lagi. Tolong dipahami background gue ya gitu. Gue coba nonton dulu ya. Oh iya, ada anime Cina ya, bahasa Cina. By the way ya, gue tuh habis tamatin game Wukong, Black Myth Wukong. Itu kan game buatan Cina ya. Gue tamatin 2 kali. Yang tamatin pertama pakai bahasa Cina, yang tamatin kedua itu pakai dub Inggris. Dan jujur, dub Cina lebih bagus. Dub Cina lebih bagus daripada dub Inggris untuk Black Myth Wukong ya. Nah, setelah dari Wukong akhirnya gue ketemu lagi nih anime Cina. Kabar ya, ini harus gue pahami nih dulu nih logik ceritanya nih. Nanti kayak To Be Hero X lagi, gue dimarah-marahin tuh, gak nangkap sistem powernya kayak gimana. Kayaknya di awal nih penjelasan soal powernya gitu. Di dunia Beyonder, apa itu Beyonder? Manusia bisa memperoleh berbagai kemampuan Beyonder dengan meminum ramuan untuk mencapai jalan menuju keilahian. Ke-22 jalan ini, anjir ada 22. Dimulai dengan urutan 9. Apa sih? Makin rendah angka urutannya, makin kuat kemampuan Beyondernya. Apa sih? Ada 22 jalan dimulai dari 9. Ada 9 gerbang gitu. Ada 9 rute. Ini apa sih? Skill tree gitu. Beyonder urutan yang kuat bisa memiliki kekuatan dewa. Apa ini? Kini evolusi ini disebut jalan ilahi. Kayak kelas di RPG. Iya, berarti skill tree ya. Sabar. Coba gue speed 1 deh. Tuhan, ini musiknya tuh di volume berapa ini? Besar banget. Oh, di sini sih kayaknya ya. MC-nya mati terus hidup lagi gitu. Ya apa sih, 3 menit pertama banyak sekali yang mati loh. Ini warna animenya tuh gimana gue bilang ya? Warna animenya lebih kayak cutscene game loh daripada anime. Adanya pulang-pulang mati kayaknya nih. Gue langsung ingat, iya. Ini kayak lagi nonton anime movie loh. Musik-musiknya, angle animenya, warna animenya nih movie banget. Pantas gitu, kayak ada perasaan aneh pas nonton gitu. Ini kalau anime isekai Jepang udah pasti CGI. Scene-scene kota begini nih. Ini MC-nya dapat pengetahuan begini dari mana sih? Dia tuh kayak gampang banget beradaptasi loh. Padahal dia dari
zaman modern kan. Sekarang kan lagi latarnya di abad pertengahan nih. Dari mana dia dapat semua pengetahuan itu? Padahal di awal dia ngomong loh kalau ingatannya Klein tuh buram. Apa dari baca buku tadi ya? Kayak pistol juga. Apa coba? Pertimbangan dia untuk bawa pistol tuh apa? Kenapa dia harus keluar dari rumah sambil bawa pistol? Kan dia dari dunia modern gitu. Tentu ngebawa pistol kemana-mana bukanlah hal yang relate lah. Apalagi tadi respon pertama itu pas dia ngangkat koin malah pegang pistol. Seakan-akan kayak udah insting bawaannya gitu. Untuk selalu standby dengan pistolnya kalau ada apa-apa. Bagaimana caranya dia bisa dapat muscle memory kayak gitu? Oh juga ya, dia beli roti juga buat apa ya? Bukannya tadi dia keluar rumah sambil makan? Nah ini musiknya tidak berhenti-berhenti loh. Selalu ada musik tiap detik. Kaisar Roselle pasti orang yang berinkarnasi. Kok dia bisa berkesimpulan kalau Kaisar Roselle itu orang berinkarnasi ya? Kartu tarot bisa membantumu mengintip misteri. Kartu tarot itu mirip dengan yang ada di bumi. Kaisar Roselle pasti orang yang berinkarnasi. Dia kok bisa berkesimpulan kayak gitu? Dari mana sih? Cluenya tuh dari mana dia bisa ngambil kesimpulan begitu? Dari sekian banyak manusia di muka bumi itu loh. Kabar gue curiga tuh gara-gara yang scene awal tadi ada orang main kartu tuh. Gue pengen nonton ulang tuh scene tadi. Ini permainan Tuan Tanah. Benar juga, mereka juga punya permainan Tuan Tanah. Kurasa sekitar 100 tahun lalu Kaisar Intis Roselle Gustav menciptakannya. Dia juga ciptakan pembacaan tarot dan kapal uap merombak perahu layar. Nah, jadi Kaisar Intis atau Kaisar gue tidak usah mempertanyakan semualah. Kita terimalah semua suapan inilah. Kaisar Intis sama dengan Roselle. Ya gua paham. Tadi di awal dibilang tuh Kaisar Intis tuh yang menciptakan segalanya lah. Baru setelah CMC tadi lihat, oh ternyata kartu tarotnya sama dengan di bumi. Oh berarti jangan-jangan Kaisar Roselle ini orang yang berinkarnasi. Make sense nih kalau begini. Bagus nih platingannya nih. Gimana ya gue bilang ya, yang scene kartu tarot nih menurut gue lebay sih. Tidak ada setup untuk apa gitu, tiba-tiba dipatahin lagi. Musiknya epic banget. Epic sih, cuman ini lebih kerasa kayak di spam musiknya gitu. Kalau sesekali sih bagus ya, cuma kalau keseringan jadi biasa aja gitu. Foreshadow yang dipaksakan sih. Yang kartu tarot tadi. Ternyata dibuat ini rotinya. Gila, ini MC tahu barang beginian dari mana sih? Dia tahu ritual-ritual ini dari mana? Kenapa ada Abang Brand lagi sini? Ini scene maksudnya apa lagi? Ini tuh kayak gue lagi nonton cutscene di game Souls-like gitu. Ini apa maksudnya? Bagaimana bisa ini alam ilahi tanpa kuil? Alam ilahi itu apa lagi? Banyak sekali istilah-istilah baru yang tidak dijelasin gitu. Gak ngerti gue nih ya. Apa ini? Hukum berlaku saat dinyatakan dan materi diwujudkan. Apa sih ini? Mungkinkah aku bisa menggunakan kabut kelabu? Apa lagi tuh kabut kelabu? Sebagai trik di game. Game apa lagi? Game apa yang lu mainin bro? Sabar, coba gue ganti ke subtitle Inggris deh. Banyak banget yang gue tidak ngerti loh. Coba gue pakai Inggris deh. Kalau genre misteri pernah nonton lebih dari 2 kali. Itu mah urusan belakangan. Kalau reaction mah sekali aja. Ingat ya guys, ini konten reaction guys, bukan konten review. Keren. Jangan bilang nanti ada 13 lagi ngikutin tarot gitu. Masing-masing punya julukannya sesuai tarot. Banyak banget yang gue pertanyakan gitu. Ini kenapa lagi CMC bisa tiba-tiba kepikiran buat tanda kutip ya, pura-pura jadi pemimpin gitu. Beyonder, aku tidak pernah mendengar itu. Lah, katanya dia dapat pengetahuan dari si Wada. Kok dia nggak tahu istilah Beyonder? Oh ini cara ngelesnya Ains nih. Coba orang ini di sana, silakan jelaskan. Kenapa dia tiba-tiba kepikiran buat pura-pura jadi pemimpin gitu? Oh iya bener, satu persatu nih bakal pakai nama-nama dari tarot. Justice, my code name is Justice. Ini Abang Brand jadi apa nih? Hanged Man. Emangnya bisa orang ngintip dari lubang kunci sampai ngelihat bahu? Capek loh lama-lama kalau musiknya tegang terus. Lah ini orang main masuk kereta kuda aja loh. Kayak taksi bro. Kapan dia panggil? Ya iyalah lu dibawa ke tempat lain. Main masuk sembarangan. Apa yang dia harapkan coba? Tiba-tiba bangun dari apa sih ini? Tiba-tiba bangun tidur. Apakah dia mau manipulasi mimpiku? Jadi mana yang bener nih? Kalau saat malam kita lebih kuat daripada yang kau pikir. Vampir? Ini mana yang mimpi, mana yang bukan? Tuhan, tiba-tiba ada orang tua lagi nih. Oh, ini berarti dalam pikirannya. Ini bukan mimpi lagi, ini dalam pikirannya. Beda lagi tuh. Apakah ini karena Grey Fog kabut? Oh, ini yang tadi kabut kelabu. Apa lagi Grey Fog itu sih? Lord of Mystery. Saya tidak mengerti apapun yang terjadi. Banyak yang di-cut, maklum kalau bingung. Banyak banget istilah yang gua tidak dijelasin gitu. Kayak Grey Fog apa Grey Fog, alam ilahi apa alam ilahi. Banyak hal yang terkesan kayak tiba-tiba. Kerasa banget sih kalau ada banyak penjelasan yang tidak dijelasin gitu. Pace-nya cepat parah. Gua setuju, pacing-nya tuh cepat banget. Terutama di awal tuh buru-buru banget. Grey Fox tuh dimensi
pribadi milik klien yang banyak kursi. Ya, terus kenapa ada kabut di dalam pikirannya dia ketika si cewek itu baca pikirannya? Alasan gak dijelasin karena pembaca dibikin kayak klien juga, sama-sama gak dijelasin apa-apa. Kalau pembaca dibikin kayak klien, gue malah bingung sama klien gitu. Banyak hal yang dia lakukan dan gue malah mempertanyakan gitu. Kenapa dia bikin begini ya? Kenapa dia bikin begitu ya? Kenapa dia kepikiran begini ya? Kenapa dia kepikiran begitu ya? Kayak scene tarot gitu. Kenapa tiba-tiba dia kepikiran buat ngedengar tarot? Kenapa dia tiba-tiba kepikiran buat menseriusin tarot yang dia dengar? Kenapa dia tiba-tiba kepikiran buat jadi pemimpin? Baca aja novelnya dulu bang, nanti lo bisa ngerti. Aduh, kalau nonton anime harus baca novel mah, berarti ada yang kurang dari animenya bro. Ntar dijelasin. Iya. Ntar dijelasin sih iya benar bro. Nanti dijelasin. Ya kali nggak dijelasin. Kalau nggak dijelasin mah, lu maki-maki aja lah. Cuma ya itu, sebagai orang yang baru nonton episode 1, banyak banget yang jadi tanda tanya gitu. Perkara nanti dijelasin, iya sudah pasti harus bakal dijelasin lah nanti. Ya kali nggak dijelasin. Beliau malah disuruh baca novel. Itu sama kayak ini, kayak lu nonton One Piece terus lu baca manganya dulu bang. Jadi gimana? Di luar dari cerita ya, musiknya tuh bagus dalam artian banyak musik yang kalau kita dengar tuh epic, tapi tidak berhenti-henti gitu. Selalu pengen tegang, capek dengarnya tuh. Terlalu rame. Rame sih sebenarnya tidak masalah, cuman jangan dihajar terus dengan musik yang sama lah. Seriusan, capek kalau dengar musik kayak gitu terus. Semoga episode 2 nggak nge-spam lagu lagi, nggak nge-spam musik lagi ya. Tapi serasa nonton movie iya, dari angle-nya segala macam ya. Cuma di satu sisi ini agak terlalu gimana cara gue jelasin biar tidak bermasalah ya, agak terlalu kasar sih. Tapi gue kayak merasa lagi nonton anime. Visualnya bagus, cuma kerasa banget Donghuanya sih. Wah, itu mungkin kata yang lebih tepat sih. Kerasa banget Donghuanya daripada anime Jepang ya. Iya, visualnya bagus, cuma ada yang kurang gitu. Bukan patah bang, emang plot. Bukan, ini gue nggak ngomongin plot cerita, gue ngomongin visualnya, scene-nya gitu. Style Donghua emang gitu sih. Iya emang Donghua sih, cuma kerasa banget bedanya gitu antara Donghua dengan anime ya. Malah gue merasa kayak Lord of Mystery ini lebih cocok kalau pacingnya pelan loh daripada buru-buru kayak gini. Episode satunya tuh terlalu balap untuk sebuah anime misteri ya. Terlalu banyak misteri yang dimasukin ke mulut kita gitu. Iya, di novel aja pelan, makanya fansnya ngamuk. Betul, emang lebih bagus pelan-pelan. Iya, istilahnya kayak nge-build hype-nya tuh pelan-pelan gitu. Jangan semuanya mau tiba-tiba ada Abang Bren di tengah lautan, tiba-tiba ada Tuan Putri atau perempuan apalah lagi lihat cermin. Bisa lah pelan-pelan dulu lah. Bayangin aja 200-an chapter yang dijadiin satu season. Agak maksa sih 200 chapter satu episode ya. Coba ya, gue lanjut nonton episode 2 dulu ya. Sejauh ini sih gue nggak kehook sama visualnya, tapi gue kehook sama temanya. Ini tuh temanya gotik banget bro. Ini mah Bloodborne. Gue pas lihat awal-awal di kepala gue, anjir ini Bloodborne bro. Coba ya gue nonton episode 2 dulu ya. Siapa tahu lebih bagus. Setidaknya ya, dibandingkan To Be Hero X ya, dari episode 1 aja, gue lebih tertarik ini sih daripada To Be Hero X dari episode 1 ya. Setidaknya gue suka temanya gitu. Tidak kayak To Be Hero X yang emang gue pribadi gak terlalu suka cerita hero-hero begitu kan. Go to the right. Sabar, gue baru ingat di episode 1 kan dia ketemu sama badut ya. Baru badut itu ngomong nanti ketemuan jam berapa gitu. Itu plot dilupakan gitu. Coba gua nonton ulang dulu. Yang ketemu badut tadi. Kami menunggu kedatanganmu malam ini. Jam 7 malam. Iya, dia numpang lewat doang. Ini scene apa coba? Ini harusnya ada alasannya nih. Kenapa scene ini dimasukin? Kenapa dia sebut jam 7 malam spesifik? Kalau tidak ada alasannya, ngapain lu kasih masuk ini scene? Ini kenapa MC-nya takut banget ketahuan kalau dia dari dunia lain? Apakah sebelumnya ada tersebar kabar apa yang bakal terjadi kalau orang dari dunia lain ketahuan? Kayak manhwa itu tuh yang barbarian, surviving as a barbarian apa gitu. Dari awal kan udah kasih tahu nih, kalau lu ketahuan lu berasal dari dunia lain, mati, udah pasti bakal dibunuh. Kalau kayak gitu kan make sense. Oh, MC-nya takut nih kalau identitasnya sampai ketahuan. Tapi ini apa coba? Nggak dijelasin gitu. Kenapa dia harus takut sampai ketahuan? Nah ini nih yang gue maksud nih. Scene-nya tuh kerasa kayak patah-patah gitu. Di scene ini kan si MC disuruh masuk tuh. Ya udah tiba-tiba dia udah di dalam aja. Nah ini nih yang gue maksud nih. Scene-nya tuh kayak banyak perpindahan scene yang patah gitu. Meskipun tampilannya bagus, tapi kerasa patah. Nah ini tiba-tiba udah dalam ruangan lagi nih. Tadi dia lagi di dalam lift, pintu kebuka. Tiba-tiba udah dalam ruangan lagi. Literally kayak lagi baca manhwa gitu. Atau lagi baca manga kan. Panel satu ke panel lain tuh tiba-tiba lompat kan. Nggak dianimasin. Ini juga kasus yang sama dengan ini kalau nggak salah. Raeliana tuh kayak gini juga. Nah contoh lagi nih. Di scene ini dia ketemu sama cewek rambut panjang. Lagi jalan nih depannya nih. Tiba-tiba scene berikutnya udah naik tangga. Mereka adalah pionir dari Tingen. Tingen apa lagi? Gue baru nyadar pak. Adanya belum pulang yo.
Nggak pulang-pulang adeknya nih. Dan dia juga tidak kepikiran soal adeknya lagi. Sudah pulang atau belum? Mati adeknya nih gue yakin. Anjay, dari semua yang dia pikirkan misil. Mau bikin apa bang? Mau bikin Kimi no Na wa? Disuruh mikirin apa yang tiada di dunia, misil. Bisa kayak gitu komputer, prosesor, smartphone yang kecil-kecil, misil cok. Ini orang otak perang. Apalagi dipikirkan bumi yo. Tuhan mas, ini orang imajinasi liar sekali. Apa ini? Tiba-tiba sudah di dimensi lain. Domain expansion, midnight poet ability will put it into deep sleep. Oh, tadi itu ilustrasi doang. Sian, MC-nya baru pulang loh. Lah, ada lagi kejadian. Apalagi tiba-tiba dia bangun lagi loh. Jangan bilang semua dari tadi yang gua nonton tuh mimpi lagi. Sampai sekarang adanya masih belum pulang. Kenapa tiba-tiba MC pindah rumah lagi nih? Benson siapa lagi Benson? Jangan bilang ini mimpi lagi. Jangan bilang ini anime semua ternyata cuma mimpi lagi. Siapa kau Benson? Oh iya, by the way adanya masih hidup ya. Gue terlalu negative thinking. Gue masih mempertanyakan kau siapa Benson? Kapan dia pindah rumah lagi? Benson siapa guys? Who the hell is Benson? Benson kakak MC. Kapan dijelasin kalau MC punya kakak? Gue nggak ngeh sama sekali loh. Abangnya bang di episode 1 awal dijelasin. Coba gue nonton ulang. Tuh mana dijelasin Benson? Gue nonton speed 1 loh. Masih ada juga yang gue skip ya. Mana Benson? Nyelip bang yang di foto-foto. Mana cok Benson? Ah bodo amat lah Benson, pret lah. Ya itu tadi guys, Lord of Mystery episode 2. Lumayan lah. Pas nerima gaji juga ada dia mention tentang gajinya bisa ningkatin status sosialnya bang. Anjir, sekali gaji bisa langsung beli rumah loh. Gue juga mau mah kalau begitu. Enak banget. 5 juta itu 5 juta per minggu bang. Gas sambil KPR. 5 juta per minggu sih gas sih. Setelah nonton 2 episode ya, kerasa banget sih episode 1 tuh terlalu banyak informasi baru yang coba dimasukin. Tapi masuk di episode 2 lumayan. Nggak separah episode 1. Cuma memang sih banyak banget scene yang terutama tiba-tiba beli rumah tuh. Apakah di novel juga kayak gini? Lompat-lompat ceritanya atau gimana sih? Kayak si MC pulang, tiba-tiba berhayal, tiba-tiba bangun, tiba-tiba beli rumah. Lompatnya jauh banget masalah. Emang begitu kah? Atau ini gara-gara animenya? Enggak, di novel aja dia kerja dulu lama baru dia bisa pindah rumah. Berarti ada time skip dong kalau dia kerja lama. Mungkin karena perpindahan scene-nya yang patah kali. Enggak, ini bukan masalah perpindahan scene lagi bro. Ini emang terlalu buru-buru. Scene terakhir episode 2 tuh udah bukti tuh kalau animenya buru-buru banget. Ada sesuatu yang pengen dikejar gitu. Mungkin ada sebuah plot twist yang pengen langsung disampaikan di ending episode 12. Entahlah, gue kan gak baca novel ya. Mungkin ada satu plot cerita yang pengen banget diceritain di season 1. Makanya animenya ngebut banget. Jadi gimana bang? Bagus gak? Lumayan lah. Bagus banget sih, gak terlalu. Masih banyak kurangnya kok nih anime. Untuk anime ya banyak kurangnya. Cuma jelas ya, meskipun banyak kurangnya bukan berarti jelek ya. Kalau mau jelek mah itu Isekai Cheat Magician jelek tuh. Nih, mari kita lihat ratingnya LOTM 8,81 anjir, tinggi sekali. Tinggi sekali 8,81. LOTM sama ReZero awal sebagai anime misteri masih lebih bagus mana. ReZero lebih rapi sih daripada Lord of Mystery ya. Untuk 2 episode pertama ya. Kalau lu penonton anime awam ya, ReZero tuh lebih ngehook episode 1-2-nya dibandingkan LOTM. Sama ya ReZero rapi. Kita tidak tiba-tiba disuapin sama semua informasi di awal cerita. Kayak kan di awal kita sudah di MC-nya sebut berapa banyak istilah lah di awal, tidak ada yang dijelasin sama sekali. Kalau di ReZero kan pelan-pelan tuh, kita pelan-pelan tahu RBD, pelan-pelan kita tahu ini, pelan-pelan kita tahu itu. Buat abang apa yang bikin bagus di genre misteri? Setup-nya, kalau gue pribadi ya, misteri yang bagus tuh setup-nya harus bagus. Harus ada banyak foreshadow lah dari awal tuh, pelan-pelan gitu dikasih tahu kenapa kesini, ke situ sampai akhirnya di ending tuh semuanya pelan-pelan ke reveal kan. Oh ternyata ke begini. Contohnya tuh kayak Erased gitu. Iya ini juga kayak gitu. Harusnya sih kayak gitu ya. Cuma masalahnya terlalu banyak di awal itu. Terlalu gampang miss lah. Kayak Benson aja tuh gue miss loh. Padahal gue udah nonton speed 1 loh. Gue bisa miss loh sama Benson loh. Saking banyaknya informasi yang ada gitu. Di awal-awal kita pelan disuapin semua. Coba deh kalau lu sama kayak gue gitu, nggak pernah baca novel, nggak tahu apa-apa soal LOTM, tiba-tiba lu nonton episode 2, Benson siapa Benson? Sama kayak gue pasti juga, bingung Benson siapa. Bakal review 3 episode nanti nggak? Nanti gue coba nonton lagi deh. Mungkin enakan nonton sekaligus, mending maraton sih daripada nonton tiap minggu ya. Kalau pacingnya kayak gini ya mending lu maraton. Soalnya kalau lu nonton tiap minggu dan lu nggak ngikutin lore-nya, lu bakal lupa, gue yakin tuh. Minggu depan siapa, ini apa? Atau kayak tadi lah, kasusnya Benson lah.
Anggaplah misalnya episode 1 sama episode 2 jaraknya seminggu. Lu bakal lupa bro sama Benson kalau dia sempat disinggung. Tiba-tiba muncul di episode 2. Kan itu ada ranjang bertingkat. Si Melissa beda kamar. Ya, make sense. Ya, itulah untuk Lord of Mysteries. Overall bagus-bagus aja mah. Cuma pakai sebagai isekai masterpiece belum sih. Ada banyak kurangnya kok. Terlepas dari masalah story ya, dengan pacing yang secepat itu ya, gue belum bisa menyimpulkan. Apalagi kan ya lu tau lah anime-anime begini pasti plot twist yang bakal jadi jualan. Cuma enaknya tuh plot twist yang bagus ketika lu nggak tahu kalau bakal ada plot twist. Masalahnya dari awal sudah banyak yang bilang nanti ada plot twist bang, nanti ada plot twist bang. Nanti giliran ada plot twist sudah nggak kaget bro. Kasusnya tuh kayak Otaksi. Kalau lu nonton Otaksi tanpa lu tahu apa-apa tentang Otaksi, pas lu nonton episode sekian lu bakal kaget gitu. Ternyata ada begini. Tapi kalau lu dari awal udah tahu bakal ada spoiler nanti di episode sekian, meskipun lu nggak tahu spoilernya apa, lu bakal tetap berkurang juga sensasinya. Nih gua sebut yang bagus ya dari LOTM ya, menurut gua pribadi ya. Satu, musiknya sih bagus. Dua, visualnya bagus. Visualnya doang ya bagus. 3, konsepnya menarik. 4, temanya bagus. Gue suka temanya. Apalagi ya, scene actionnya tadi di episode 2 lumayan. Itu sih kalau kelebihannya. Kalau kekurangan seperti yang gue jelasin tadi, ini ketolong gambar soalnya. Ini kalau lu bayangkan kalau gambarnya jelek baru treatment anime yang kayak gini, ini jadi anime jelek bro. Terlalu banyak scene yang lompat-lompat gitu. Kayak yang tadi gue jelasin, si karakternya lagi jalan tiba-tiba next scene sudah di atas tangga. Itu 1. 2, pacing sih, kecepatan sih. Terlalu banyak informasi yang disuapin. 3, musiknya enak tapi terlalu monoton. Dalam artian ya tegang-tegang terus gitu. Ada sesekali kayak tiba-tiba jadi pengen bikin musik komedi, tapi tuh cuma sebentar dan transisinya patah banget gitu. Lagi tiba-tiba naik, tiba-tiba langsung komedi, baru naik lagi, naik terus bermenit-menit, 5 menit, 6 menit, naik, tidak turun-turun bro. Capek dengarnya, sumpah capek. Lu kalau nonton film lah, apapun lah, dengan musik seintens ini terus capek. Apalagi kalau lu pakai headset, tuh kurangnya apalagi ya kurangnya. Itu aja sih kurangnya. Kalau cerita bagus sih dah. Sejauh ini gue belum bisa berkesimpulan ya ceritanya bagus atau tidak ya. Daripada kata bagus atau tidak, lebih ke menarik atau tidak. Untuk saat ini masih menarik. Beda banget ketika gue nonton To Be Hero X. Gue nonton To Be Hero X 2 episode pertama aja gue udah males. Dikit-dikit berkelahi cerita kayak. Ya itulah untuk Lord of Mystery. Gimana pendapat kalian soal anime ini? Apakah ini Lord of the Masterpiece atau Lord of the Myth? Tulis aja kolom komentar di bawah. Gimana pendapat kalian sebagai pembaca novel? Kalian puas gak dengan pacingnya yang sewadaw itu? Dan apakah kalian sepakat dengan rating setinggi ini 8,81? Kita ngomongin anime ya, kita bukan ngomongin novel ya. Apakah animenya 2 episode pertama ini pantas dapat rating setinggi ini 8,81 gitu? Gue mau ambil contoh Overlord lah. Meskipun gue bilang Overlord novelnya bagus, tapi gue masih bisa bilang banyak kekurangan dari animenya gitu. Nah, apakah Lord of Mystery itu sama kasusnya kayak gitu atau tidak? Tulis aja kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi kalau episode 3 udah rilis. Dan bye-bye guys.